Halo, selamat sore Tribuners. Ketemu lagi di Bincang Kesehatan. Nah, di Bincang Kesehatan hari ini saya sudah bersama lagi dengan Dr. Andi Siswandi dari Rumah Sakit DKT. Halo, Dok. Halo, selamat sore. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Lagi di mana, Dok? Baru nyampe rumah nih. Oh, di rumah. Iya, Iya, nggak praktek, Dok. baru selesai. Nanti habis ini ke DKT lagi. Oh, habis ini ke DKT lagi. Heeh. Iya, sibuk ya, Dok ya. Nah, Dok, langsung aja, Dok ya. Hari ini Ya, kita mau oke. dengar nih, Dok, penjelasan dokter. Kan selama ini kan orang hanya tahu itu penyakit usus buntu aja. Tapi nggak Hmm, banyak yang tahu, Dok, kalau ternyata usus buntu itu bisa pecah dan nimbulin satu penyakit baru lagi. Ya, Dok Oke. ya. Boleh Ya, dijelaskan nggak itu, Dok? ya. Jadi, ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Jadi gini, kita akan membahas peritonitis ya. Mm-mm. Peritonitis itu eh, peradangan dari saluran, eh, peradangan dari lapisan dinding perut. Itu peritoneum. Peritoneum itu adalah lapisan dinding perut. Nah, peritonitis adalah peradangan yang disebabkan oleh infeksi yang menyebabkan peritoneum itu mengalami peradangan dan terjadinya peritonitis. Nah, di sini judul kita sore hari ini resiko kematian akibat usus buntu pecah ya. Mm-mm. Oke, kita bahas dulu sedikit tentang usus buntu. Apa itu usus buntu? Nah, usus buntu setiap manusia itu mempunyai pasti usus buntu ya. Kalau bahasa kedokterannya itu appendix. Appendix itu atau bahasa awamnya laginya umbai cacing atau usus buntu ya. Usus buntu yang kronis bisa menyebabkan suatu eh, pecah atau menimbulkan peritonitis. Gejalanya itu peritonitis, peritonitis. Peritonitis itu peradangan dari lapisan peritoneum atau perut. Peritonitis itu diawali dia nyeri seluruh perut. Awalnya misalkan eh, pasien ini 2-3 hari nyerinya di perut kanan bawah saja. Itu masih akut usus buntunya. Sekitar 5-6 hari kemudian pecah dan nyerinya seluruh perut. Ya, jadi awalnya peradangan saja di usus buntu, lama-lama pecah, kemudian bernanah, nanah itu mengiritasi atau menginfeksi peritoneum atau lapisan perut, kemudian disebutnya peritonitis difusa atau peritonitis nyeri seluruh perut, itu peritonitis difusa ya. Peritonitis yang disebabkan oleh appendix berarti kita sebut peritonitis sekunder. Peritonitis itu ada dua macam, peritonitis primer sama peritonitis sekunder. Peritonitis primer ya peradangannya yang disebabkan oleh peradangan murni dari peritoneum atau lapisan dinding perut. Tapi kalau peritonitis sekunder itu dia peradangan yang disebabkan oleh infeksi lain. Salah satunya adalah misalkan usus buntu yang pecah, usus kecil, usus besar, atau lambung yang pecah, ya, organ-organ yang berongga yang pecah, sehingga cairan yang harusnya di dalam rongga itu dia keluar dan mengiritasi atau membuat peradangan hebat pada peritoneum. Nah, itu sudah disebut peritonitis sekunder. Itu jadi eh, sangat beresiko untuk menjadi suatu kematian pada pasien yang usus buntu yang pecah. Ya, karena apa? Karena ya itu kembali lagi ke budaya kita nih. Entah itu budaya benar atau enggak saya juga nggak ngerti bahwa
orang kita itu kalau nggak sakit-sakit amat, nggak akan datang ke rumah sakit. Selagi itu masih bisa dikerok, masih bisa minum antangin, masih bisa dibalur minyak kayu putih atau balsem, nggak akan datang ke rumah sakit. Ya, nah ini mungkin PR kita semua sebagai tenaga medis bahwa memberi edukasi kepada seluruh masyarakat awam bahwa bahayanya nyeri perut. Ya, apalagi diurut-urut nih, perut diurut-urut. Nah, dia secara medis ini adalah usus buntu, misalkan ini usus buntu yang akut, 2-3 hari nyeri perut kanan bawah. Kemudian kata tetangga, oh coba minum ini, coba sambil diurut sehingga peradangan yang harusnya belum pecah bisa menimbulkan bisa pecah tuh akibat diurut perutnya. Nah, pecahnya ini usus buntu mengiritasi semua dinding perut itu ialah disebabkan apa? Itulah yang disebut oleh kita sebagai medis peritonitis. Tentu peritonitis sangat mengancam jiwa. Kita kejar-kejaran waktu kalau pasien dengan peritonitis. Misalkan contoh pasien datang ke UGD dengan nyeri seluruh perut, ya. Kemudian kita diagnosis sementara adalah akibat dari pecahnya usus buntu. Dengan pasti akan lebih dari 1 minggu tuh di rumah. Infeksi sudah menjalar kemana-mana, ya. Kondisi sudah mulai memburuk. Nah, kita kejar-kejaran waktu, tidak boleh lebih dari 6 jam untuk tindakan operasi. Begitu datang, kita cek semua laboratorium, ronsen dan sebagainya, kita lakukan tindakan operasi. Nah, kalau usianya masih muda, pasiennya ya banyak yang artinya sembuh seperti sedia kala. Tapi pada pasien-pasien yang usia tua, yang lebih dari 60 tahun, ya kondisinya nggak stabil, nah itu bisa menyebabkan suatu kematian yang cepat. Jadi resiko usus buntu yang pecah itu resikonya adalah kematian. Ya. Iya, Dok. Ya, selain nyeri perut, Dok, ada gejala apa lagi sih, Dok, si peritonitis ini, Dok? Tidak ada. Namanya juga peritonitis. Namanya peritonitis. Yang saya sebutkan tadi, peritonium, peritonitis itu peradangan dari peritonium. Peritonium itu lapisan yang melapisi perut. Dia radang. Nah, itu adalah signal. Sama Allah itu udah dikasih tahu ada signal di dalam perut itu namanya peritonium, ya. Peritonium itu yang melapisi dinding perut. Nah, dialah yang pertama kali menyebabkan suatu gejala hebat kalau misalkan adanya kebocoran usus, kebocoran usus buntu, kebocoran saluran empedu, ya, kebocoran darah di situ, misalkan ada benturan. Itu yang pertama kali signal nyeri perut itu disebabkan oleh peradangan yang disebabkan oleh peritonium itu. Kemudian kita sebut peritonitis. Itu. Ya, jadi peritonium yang hanya ada di dalam perut, lapisan perut. Jadi khas sekali. Kita tekan sedikit aja tuh perut, nyerinya luar biasa. Dan itu tidak bisa dibohongi. Iya. Ya. Oh, jadi nggak ada, Dok, ya kayak dia demam, mual, muntah gitu, nggak ada ya? Nah, itu namanya gejala sekunder. Ya, ada misalkan nih dia tidak makan, ya, dehidrasi istilahnya, ya, dia demam, pasti peradangan yang hebat, pasti ada demam, ada tanda sekunder artinya selain nyeri perut, dia mual, muntah, ya, reaksi tubuh itu pasti ada. Kemudian kadang disertai dengan kesadaran yang menurun kalau infeksi berat. Nah itu, ya, jadi itu penyebab dari peritonitis. Artinya penyebab tuh gejala lain peritonitis. Nah itu disertai itu gitu. Banyak, ya.
Tergantung usia, tergantung dengan sistem imunnya, tergantung dengan apa daya tahan tubuh pasien berbeda-beda ya. Ada yang peritonitis tidak demam, ada ya, gitu. Ada yang peritonitis apa namanya biasa saja, ada. Itu tergantung dari pasien masing-masing. Tapi gejalanya semuanya sama, nyeri seluruh perut, begitu. Iya. Dok, tadi dokter bilang kan peritonitis ini kan ada dua ya dok ya, satu sekunder, Ya, satu lagi tadi apa dok, primer ya dok ya? ya primer sekunder ya. Kalau yang primer itu dia penyebabnya apa itu dok? Nah, primer misalkan TBC, Uh, ya, TBC perut, ya. Memang itu peradangan yang dari apa infeksinya di dalam peritoneumnya. Misalkan sirosis hepatis, ya, sirosis hepatis itu hati yang disebabkan oleh virus, kemudian mengecil, nah, sirosis hepatis. Nah, itu primer, ya. Jadi peradangan yang bukan disebabkan oleh organ lain, dia organ peritoneumnya sendiri gitu loh yang sakit istilahnya gitu. Itu yang primer. Tapi yang sekunder dia peritoneum terinfeksi oleh organ lain. Salah satunya usus buntu yang pecah. Nah, usus buntu yang pecah mengiritasi atau menginfeksi bukan menginfeksi, meradangkan si peritoneum itu. Nah, itu yang sekunder. Jadi bukan dia peritoneum sendiri yang sakit, disebabkan oleh organ lainnya gitu. ya. Nah dok, itu gejala dari primer dan sekunder ini sama ya dok ya? Sama, nyeri seluruh perut sama. Jadi kita bisa membedakannya. Misalkan kalau pada pasien-pasien peritonitis primer yang disebabkan oleh TBC, misalkan ronsennya, ada flek TBC ya. Kemudian ada riwayat dulu pengobatan TBC 6 bulan, misalkan gitu. Kemudian dari klinis pasiennya memang sering batuk-batuk, demam, kurus, gizi buruk ya. Nah, perutnya itu nyeri seluruh perut dan kembung, sulit BAB. Nah, itu kita dari klinis juga bisa disebabkan ini adalah peritonitis primer gitu. Iya. Dan dua-duanya Bukan beresiko kematian semua ya dok ya? tentu. Iya. Pokoknya urusan perut itu jangan disepelekan. Nyeri perut jangan diapa-apain. Cepat datanglah ke dokter. Kalau memang itu kita gejalanya bukan peritonitis, kita bisa USG ya. Gitu. Jadi apapun gejala nyeri dalam perut disarankan cepatlah datang ke puskesmas terdekat, atau puskesmas juga akan merujuk nanti memang kalau bukan kewenangannya, dia akan merujuk ke rumah sakit terdekat yang ada fasilitas minimal radiologi atau USG. Iya. Nah dok, kalau untuk penanganannya dok, itu kedua dari peritonitis ini sama nggak dok? Oh beda ya, beda. Jadi misalkan disebabkannya oleh peritonitis primernya disebabkan oleh apa namanya TBC, ya pengobatan TBC itu. Jadi kita harus sebagai dokter harus pintar-pintar menggali nih anamnesis ke arah mana nih peritonitisnya, nyeri perutnya ini ke arah mana, apakah primer, apakah sekunder. Gitu. Misalkan contoh kalau usus buntu, dia pasti diawali nyeri di perut kanan bawah. Pasien akan mengatakan, dok saya sebelum nyeri semua perut, saya awalnya nyeri di perut kanan bawah, begitu. Nah, itu berarti kita ke arah curiga suatu appendicitis akut awalnya, kemudian berapa hari dari situ biasanya adalah 5-6 hari dari akut, tidak diapa-apain di rumah, kemudian datang ke rumah sakit dengan nyeri seluruh perut, nah itu tindakannya adalah operasi. Gitu. Ya, jadi kita harus benar-benar bisa menggali, menganamnesis penyebab atau riwayatnya bagaimana ke belakangnya. Gitu. Iya. Nah, kalau peritonitis karena usus buntu ini, dok, karena usus buntu pecah, itu penanganannya gimana, dok? Operasi. Tetap operasi ya? Tetap operasi. Tidak ada cara lain, entah itu usus buntu yang akut, apalagi ini sudah pecah, itu operasi obatnya. Nggak ada lagi. Iya.
Nah dok, tadi kan dokter kan bilang kan penyebab dari usus buntu ini pecah ini kan awalnya dia usus buntu kronis yang dibiarkan ya dok ya? Akut yang biarkan jadi kronis. Oh, akut yang dibiarkan jadi kronis terus akhirnya dia pecah ya dok ya? Pecah, betul. Heeh. Iya. Nah dok, sedikit saya mau tanya dok, kenapa kok orang bisa kena usus buntu itu? Ya, ini pola makan awalnya ya. Pola Heeh. makan, kurang serat, ya, kemudian kurang minum air, kurang buah-buahan, ya, sayuran kurang, makannya yang junk food, ya, sehingga apa? Sehingga serat dalam makanan itu kurang dan sehingga menyebabkan feses itu mengeras. Feses mengeras masuk ke lumen atau ke lubang usus buntu. Nah, dia tidak bisa keluar lagi yang kita sebut fekolit. Fekolit itu feses yang mengeras. Nah, itu terjebaklah di usus buntu itu. Yang namanya feses itu penuh dengan bakteri, penuh dengan apa namanya? Ya kotor lah ya. Nah, sehingga menyebabkan terjadinya sumbatan di usus buntu atau di lumen atau di lubang usus buntu. Nah, lama-lama 2-3 hari dia meradang, memerah. Nah, 2-3 hari itu pasien mengeluhkan nggak enak, merasa mual, ya, merasa seperti mah, sakit mah, nyeri di ulu hati. 2-3 hari itu kemudian dia berpindah ke perut kanan bawah, namanya Ligar sign. Ligar sign itu berpindahnya nyeri dari ulu hati kemudian pindah ke perut kanan bawah. Nah, itu khas sekali untuk usus buntu. Awalnya kok nggak enak ya di daerah ulu hati, nggak enak di daerah lambung, kemudian 2-3 hari berpindahlah nyeri sumbatan feses yang mengeras. Bukan karena sumbatan makan cabai, ya biji cabai, kemudian bukan disebabkan oleh makan jambu biji sehingga menyumbat di situ, bukan ya. Jadi asumsi-asumsi itu adalah tidak benar. Oh, jangan banyak makan jambu biji, nanti bijinya nyumbat atau biji cabai nyumbat, tidak. Ya, dari kita kurang konsumsi makanan berserat dan kurang minum air putih. Itu penyebabnya dari suatu usus buntu. Iya. Sedikit lagi dok, kalau penanganan dari Hmm. usus buntu ini gimana dok supaya tidak terjadi itu usus buntu itu pecah? Ini gimana dok? Operasi, Tetap operasi operasi tetap. lagi? Operasi. Heeh. Entah itu usus buntu yang akut, entah itu usus buntu yang kronis, itu operasi Mm-mm. obatnya. Ya, tinggal kita sayatannya yang berbeda. Ya. Kalau yang akut, sayatannya kurang lebih 3-4 cm aja di perut kanan bawah. Ya, dan pengobatannya lebih simpel. Penyembuhan juga lebih bagus ya kalau masih akut nih. Tapi kalau udah peritonitis ya, nah itu ya yang saya katakan tadi, infeksinya sudah berlangsung lama, banyak bakteri di dalam darah ya. Kita sebut namanya sepsis. Nah, itu yang memperberat kondisi pasien sehingga bisa meninggal. Karena apa? Karena peradangan yang hebat pada peritoneum, kemudian adanya lagi pus atau nanah di dalam perut, nah, sehingga bisa menyebabkan suatu kematian yang cepat pada pasien. Penanganan yang terlambat itu sangat mempengaruhi eh, kesembuhan pasien, tertolong atau tidak tertolong tergantung dari pasien datang ke kita berapa lama, kemudian dari faktor usia, tingkat infeksinya, itu apakah ada penyakit penyerta lain, misalkan dia diabetes mellitus, dia penyakit jantung, dia penyakit apa namanya hipertensi, ya itu juga mempengaruhi, memperberat kondisi pasien. Tuh. Oh, gejala-gejala usus buntu yang dokter sebutin tadi itu masih akut ya dok ya sebenarnya ya? Ya masih akut, nyeri perut kanan bawah nih. Awalnya nyeri, aduh nggak enak ya, mual nih, kayak muntah nih, mau muntah tapi nggak bisa, mual, nyeri di ulu hati. Udahlah, dikerokin, biasa orang Indonesia kan,
dikerokin, minum obat mah yang ada di warung, kok tidak membaik. Membaik sedikit, 2-3 jam enak, kemudian nyeri lagi hebat. Iya. Kemudian pindah dia nyeri ke perut kanan bawah. Iya. Kalau orang-orang mengerti sih, oh ini usus buntu nih, gitu. Oh iya. Oh tadi kalau gejala tadi masih akut, dia kalau kronis berarti dia udah pecah itu ya dok ya? Nah, pecah. Nyerinya seluruh semua lapangan perut. Kalau yang akut cuma kita tekan aja di perut kanan bawah, itu nyeri. Tapi kalau udah peritonitis, artinya udah semuanya pecah, itu semua lapangan perut nyeri. Kita tempel aja jari kita di perutnya, tekan dikit, pasti dia nyeri. Itu, ya, itu artinya sudah pecah. Kemudian ada pertanda lain dari hasil laboratorium. Nah, tingkat infeksinya tinggi. Kita lihat dari leukosit namanya, normal 5.000 sampai 10.000. Ya. Nah, kalau pada misalkan masih akut, itu bisa masih 15 ribuan. Tapi kalau udah peritonitis, udah 20.000 lebih. Udah khas sekali. Pasti itu akan tinggi sekali leukositnya. Leukosit itu sel darah putih, pertahanan tubuh kita. Dan itu jadi salah satu parameter bahwa tingkat infeksinya ringan, sedang, atau berat dari leukosit. Gitu. Iya. Oke dokter Andi, sebelum saya tutup ada yang mau dokter sampaikan dok? Ya, saya sampaikan berkali-kali, sering sekali kepada masyarakat awam yang tidak mengerti medis, ya, atau belum mengerti medis. Kalau misalkan nyeri perut, jangan takut untuk datang ke rumah sakit, ya. Entah itu ke dokter bedah misalkan boleh, ke dokter penyakit dalam boleh, ya. Artinya dengan fasilitas medis yang ada. Ya, jangan diurut, ingat, catat ya, jangan diurut-urut ke perut, ya. Jangan diurut, nyeri, aduh diurut, keenakan katanya. Atau dikerok-kerok, ya terserah lah dikerok, tapi artinya itu bukan menyelesaikan masalah. Ya, itu. Jadi jangan juga Google nih, tidak tahu dasarnya, googling dia, makin pusing dia, makin takut dia untuk datang ke rumah sakit. Oh ini nanti operasi, oh ini itu. Masyarakat kita masih pada takut dilakukan tindakan operasi. Kalau nggak sakit-sakit amat, nggak ampun-ampunan amat, nggak akan datang ke rumah sakit. Dan itu paradigma itu harus kita hilangkan. Ya. Jadi mungkin PR dari para medis, dinas kesehatan untuk memberikan edukasi tentang nyeri perut atau akut abdomen. Ya, kalau di kedokteran itu namanya akut abdomen. Akut abdomen itu nyeri perut. Ya, entah itu apapun jenisnya nyeri perut, jangan diurut. Datanglah ke vaskes pertama, misalkan puskesmas atau dekat dengan rumah sakit, datanglah ke UGD dengan rumah sakit. UGD rumah sakit itu 24 jam. Datang ke DKT ada saya boleh, ya. Atau di daerah Natar Medika, boleh di daerah Natar Medika. Atau di daerah Bandar Jaya ke rumah sakit Islam, boleh juga di UGD di sana. Oh iya, dokter praktik di 3 itu ya, dok ya? Di 3 tempat itu. Iya. Oke dokter Andi, terima kasih banyak ya dokter atas waktunya Oke, ya. terima kasih Iya, Mbak sampai ketemu lagi dok ya. Ya, oke. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya Tribuners, tadi obrolan kita bareng dokter Andi. Sampai jumpa lagi di Bincang Kesehatan berikutnya. Selamat sore.